Widih, teori Kuma sebagai Next Nakama itu kembali rame lagi ya. Kenapa aku bilang kembali rame lagi? Karena memang teori ataupun pembahasan Kuma itu udah cukup lama cuy, nyaris 10 tahun kayaknya ya. Dan shout out untuk kedua akun ini yang ngebahas mengenai pembahasan Kuma sebagai Next Nakama ya. Kalian bisa kunjungi aja langsung akun mereka gitu untuk penjelasan yang lebih baiknya. Jadi teori ataupun pembahasan Kuma sebagai Next Nakama itu beda ya. Beda dengan teori-teori yang selama ini kita lihat di internet. Perbedaannya adalah teori ataupun pembahasan ini itu langsung ditanggapi oleh Eiichiro Oda cuy ya. Langsung ditanggapi oleh yang punya cerita One Piece sendiri ya. Karena hal ini itu dipilih Oda dan dimasukkan di dalam SBS. Pembahasan mengenai Kuma ya yang berpotensi sebagai Next Nakama itu pernah dibuat di SBS One Piece volume 59. Volume 59 ini itu rilis official pada tahun 2010 ya. Jadi udah sekitar 10 tahun lah ya. Ataupun kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi ini dia pembahasan tentang hal ini yang dimuat di SBS volume 59 ini yang juga dibahas oleh akun tadi ya. Akun Manachan sama Drop the Pizza kayaknya. Mohon maaf aku nggak paham bahasa Jepang. Nah, jadi di sini ya si pengirim ini namanya itu Sangkuslov ya, nama penanya adalah Sangkuslov. Di sini dia menyebutkan, "Oda, aku memperhatikan hal yang luar biasa," katanya. Yaitu kalau misalnya kita jadikan kekuatan buah iblis yang ada di kelompok topi jerami itu dalam nomor, itu ada nomor dari 1 sampai 10. Contoh Luffy itu Gomu ya 56 bisa merepresentasikan angka 5 dan 6. Chopper Hito ya bisa 1 dan 10. Robin Hana 8 dan 7. Kemudian Brook itu Yomi 4 dan 3. Dari angka 1 sampai 10 semuanya ada kecuali angka 2 dan 9. Ya, 2 itu dalam bahasa Jepang bisa berarti ni, dan 9 dalam bahasa Jepang bisa berarti Q. Kalau disambung berarti Nikyu ya. Kemudian si Sangkuslov ini langsung bertanya pada Oda ya, apakah itu berarti Bartolomeo Kuma yang memakan Nikyu Nomi 2929 akan menjadi next Straw Hat katanya ya. Tolong kasih tahu aku. Terus ini langsung ditanggapi oleh Oda, tapi ya tanggapan Oda itu ya bahkan dia sendiri terkejut cuy. Dan kalian bisa baca sendiri ya versi terjemahan bahasa Inggrisnya tuh. What ya? Hal itu mengejutkanku. Kenapa aku terkejut? No comment. Selanjutnya katanya. Seperti itu. Nah, hanya saja ada yang menarik ya di video ini, yaitu pembahasannya itu ada yang nggak ada di SBS. Ada yang nggak ada di SBS tadi, yaitu penjumlahan angka-angka tersebut. Kalau angka-angka ini dijumlahkan, contoh 56 ditambah 110 ditambah 87 ditambah 43 dan ditambah 29 ya, ditambah 29, itu hasilnya adalah 325. Yang mana 325 itu bisa dibaca San, Ni, dan Go. Sanigo, kapal dari kelompok topi jerami cuy. Dan kemudian untuk lambang yang kayak matahari ini ya, jadi memang di One Piece itu sendiri itu sudah cukup banyak sekali menggunakan referensi matahari. Contoh salah satu adalah nama dari kapal topi jerami yaitu Sunny ya, yang mana bisa berarti sun, matahari kan. Lambang dari kerajaan Alabasta juga matahari. Nika sendiri dijuluki sebagai dewa matahari. Penyebutan dewa matahari juga pernah disebutkan di Skypiea. Para penduduk Elbaf itu memuja dewa matahari juga. Jadi untuk referensi matahari itu memang cukup banyak di One Piece.